Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina, amin. Saya pakai itu aja. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuafi birrahul mutakamilah. Alhamdulillahi, adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah al-muwaffiqi, yang memberikan taufik lil ula, bagi ketinggian derajat. Hamdan yuafi, dengan pujian. Halaman berapa ini ya? 7. Hamdan yuafi, dengan pujian yang menyempurnakan. Birrahu, akan kebaikan Allah al-mutakamila, yang sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu dijelaskan tentang mabadi'ul asyarah daripada kajian akhlak tasawuf. Maka pada pertemuan ini kita akan membedah hubungan bismillahirrahmanirrahim di dalam tinjauan ilmu akhlak tasawuf. Pertemuan yang lalu dijelaskan apa ilmu akhlak tasawuf, pengambilannya dari mana, pembahasannya apa yang akan dibahas. Maka mengapa Tuan Musannif ini mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim? Setidak-tidaknya ada 3 alasan mengapa kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah iqtidaan bil kitabil aziz, mengikuti apa yang dikasih petunjuk oleh Allah di dalam Al-Quran, di mana Allah mengawali kitab sucinya dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai isyarat bahwa seorang muslim yang pasrah pada aturan Allah dalam hal apa saja, hendaklah dia mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dari segala perkara-perkara yang baik-baik dalam agama. Maka hendaknya dia mengawali dengan bismillah, kecuali bila kemudian perkara itu sudah menjadi tuntunan zikir selain bismillah, seperti azan awalnya Allahu Akbar, maka bacaannya tidak perlu baca bismillah. Seperti mau ngomong yang diajarin sama Nabi, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya ngomong, maka tak perlu baca bismillah.
Maka bila ada orang ngomong baca bismillah dulu, nggak usah dijawab. Dia aja Nabi dilanggar sama dia. Begitu, mau apa dipatuhi dia. Lal kalam qabla salam. Nggak ada yang perlu diomong sebelum diawali dulu dengan salam dulu. Dia harus salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru bismillah. Kalau dia bilang bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah dijawab. Dia aja Rasulullah diinjak-injak sama dia. Ngapa kita patuh sama dia? Dia aja Rasulullah nggak dipatuhi ajarannya. Diatur oleh agama. Maksud saya baca bismillah ini biar ngomong saya lancar. Jangan di speaker. Sebelum dia naik panggung aja bismillah dulu. Ntar di speaker baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarannya dituntut. Dalam dunia tasawuf itu apa saja harus ngikut pada apa yang dituntun oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian itu dalam satu hadis dengan sanad yang hasan, Imam Abu Dawud meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang bagus dalam agama yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu kurang barakah. Apa saja harus diawali bismillah pada perkara yang bismillah disuruh oleh agama, termasuk pada bab bersetubuh. Maka ketika kita punya anak bengal nggak nurut, jangan salahin anak, salahin dulu diri sendiri. Dulu waktu bikinnya di kolam renang apa di puncak begitu, pikirin dulu baca bismillah apa kagak. Kan udah dibilang kalau nggak baca bismillah setan ikut bantuin, maka kelakuannya kayak iya begitu. Berarti bukan salah anak, dia kan korban. Pelakunya kita aja yang taubat. Kalau kita udah balik sama Allah, ntar anak kita bakal dilempengin sama Allah. Jangan main salahin bocahnya dulu. Bisa aja yang salah babaknya, mamanya, main gaplok aja ya kan. Nah, ini harus benar. Nabi nyuruh. Kalau enggak begitu. Jadi mata roka ahadun ismallahi ta'ala indal jima illa wasyarakahu syaitan. Kata Nabi, bila seorang muslim waktu bersetubuh kagak baca bismillah, maka setan bantuin tuh dia punya dia bersetubuh. Maka anaknya ada anak yang kelakuannya kayak begitu dah. Maka kiai kita ini mengawali kitabnya Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Hidayatul Adhkiya ini dengan bismillah, oleh karena mengamalkan pesan-pesan mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ketiga adalah ittiba'an lis salafis salih, karena mentauladani para ulama salaf yang saleh. Mereka itu dalam mengarang kitab atau apa saja yang bagus selalu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang sangat tinggi dalam Islam. Hurufnya jumlahnya 19. Udah pernah ngitung belum? Hitung dah. Kalau nggak percaya malam ini aja tuh. Ada berapa? 19. Udah percaya aja dah. Saya juga gak ngitung, ulama udah bilang begitu, percaya saya. 19. Pintu neraka tuh ada 19. Malaikat yang jaganya anak buah daripada malaikat Malik, namanya malaikat Zabaniyah, ada 19.
sanad'uz zabaniyata kalla. Itu Zabaniyah itu adalah anak buah daripada malaikat Malik 19. Maka orang kalau apa aja baca bismillah, maka orang itu dia bakal menutup pintu-pintu dan daripada malaikat-malaikat yang bakal mengadab orang di neraka. Inilah pentingnya kita orang dalam dunia tasawuf, apa aja awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim pada perkara-perkara yang penting dalam agama. Kenapa yang disebut adalah Rahman? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa rahmatnya yang diangkat? Karena memang manusia itu amat sangat butuh ama rahmat Allah. Dengan rahmannya Allah, ayam biar kata pandemi udah setahun lebih tenang dia. Padahal kontrakan gak punya, kos-kosan gak punya, gawean gak ada, lakinya si boy kagak open nyari babon-babon lain, tenang. Ada Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang kudu berta'alluq kepada rahmat Allah. Sampai ada seorang sufi luar biasa kalau malam doa, karena Allah menyebut Rahman Rahimnya. Padahal Asmaul Husna 99. Inna lillahi subhanahu wa ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Allah tuh ada asma'nya 99 yang digambar pada kita punya badan. Ini tangan kita, coba intip aja tangan kanannya tuh garisnya. Itu ada angka 1 dan 8 garisnya tangan Arab. Coba cek, ada nggak? Kalau nggak ada bukan ciptaan Allah ini, mesti sama begitu. 1 dan 8 tuh tangan kanan Arab bentuknya begitu. Tangan kiri cek, itu 81 isinya. Ada yang putus, ada yang kagak. Walaupun putus, moga rezekinya nggak putus ya. Begitu. Tuh 81 itu kiri. Cek, pikirin tuh kenapa itu. 81 tambah 18 itu berapa? Emang Asmaul Husna, saudara. Udah digambarin nama Allah. Udah mesti semua manusia sama. Sama manusia. Asma Allah banyak. Rahman, Rahim, Malik, Quddus, Salam, Mutakabbir, Jabbar, Qahar, macam-macam, Muntaqim. Tapi kenapa dalam bismillah pakai Rahman, pakai Rahim? Karena kita ini butuh ama rahmat Allah. Butuh. Nyandarnya kita jangan ama kemampuan otak kita. Nyandarnya ama rahmat Allah. Dalam awal kitab Hikam, Ibnu Athaillah menyatakan min alamatil i'timad 'alal 'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara pertanda berpegangan pada potensi diri, dia bakalan frustasi manakala gagal. Kalau orang bersandar pada rahmat Allah, tidak bakal dikecewakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Ada ulama menarik kalau doa, tiap malam dia nangis sama Allah. Dia bilang begini kalau malam, Allahumma innaka taqul faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna allaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Allahumma inni tubtu ilaika farhamni. Ya Allah, kau berfirman dalam Al-Quran,
Ku baca ayat itu, kata ulama, siapa yang bertaubat sesudah berbuat salah lalu berupaya mendandani diri, maka Tuhan terima taubatnya, karena Allah Maha Pemberi rahmat. Innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Pemberi rahmat. Dia bilang, ya Allah, saya taubat. Daripada penyakit yang datang ini mesti saya salah. Saya taubat. Ya Rabb, irhamni, kasih rahmatmu kepada saya. Lalu dia bilang lagi, pintu yang lain dikejar sama dia. Fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa kana bil mu'minina rahima fa ana mu'min ya Rabb farhamni. Ya Allah, kalau saya tak layak, taubat saya ini dianggap kurang serius kepadamu, lalu saya tak pantas dapetin rahmatmu. Ku baca juga dalam Al-Quran kau berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah itu pemberi rahmat bagi orang beriman. Ya Rabb, ana mu'min, saya mu'min, saya beriman. Farhamni, beri rahmatmu kepada saya ya Allah. Kata dia, fa illam akun ahlan lidzalik, kalau saya tak pantas juga ngaku mukmin nih, takut dikata pura-pura keimanannya belum serius. Ku baca juga dalam Al-Quran, inna rahmati wasi'at kulla syai' fa ana syai'. Fa illam akun ahlan lidzalik fa innaka taqul wa rahmati wasi'at kulla syai' wa ana syai' farhamni. Kalau saya ngaku beriman, saya tak dapat rahmatmu, karena keimanan saya tidak seperti mereka yang soleh-soleh. Saya baca juga dalam Al-Quran kau berfirman, rahmatku meliputi semua ciptaanku. Wa ana syai', ya Rabb, saya ciptaanmu. Farhamni, kasih rahmatmu kepada saya. Fa illam akun ahlan lidzalik, kalau saya tak pantas juga ngaku makhlukmu, masih nggak pantas dapat rahmatmu. Fa ayyu musibatin a'dhamu min musibati anta dhiqa anni ar-rahmatul lati wasi'at kulla syai' falam yattasa'ni. Kalau saya mengaku ciptaan dari sekian banyak ciptaan, saya tak dapat rahmatmu. Tuhan, musibah mana yang terbesar selain musibah yang menimpa diri saya? Rahmatmu yang begitu luas, meliputi berbagai ciptaan, bisa saya kagak dapat. Fahadhihi musibah, ini adalah musibah besar. Dan engkau ajarkan dalam Al-Quran, orang dapat musibah suruh membaca inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ku baca juga inna lillah wa inna ilaihi raji'un kama 'allamtani, sebagaimana kau ajarkan dan kau teruskan pada ayat itu, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah farhamni. Orang yang dapat musibah lalu mengucapkan saya punya Allah, saya bakal balik sama Allah, mereka yang ngomong begitu dapat solawat dari Tuhan dan dapat rahmat. Tuhan kasih rahmat, karena Allah Ar-Rahmanir Rahim. Maka kita harus tenang. Dengan Rahmanir Rahim inilah betapa tenangnya makhluk-makhluk Allah yang lain dalam menjalani kehidupan. Kudunya juga ikan tuh stres kucing, makanannya ikan. Air nggak berani, tapi hidup sampai sekarang. Mancing nggak bisa, tapi mereka memiliki keyakinan
Allah kasih rahmat, dan rahmat Allah ini yang dibutuhin oleh kita. Dan rahmat Allah yang terbesar adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka masa pandemi kayak begini tak boleh kita jauh dengan Nabi Muhammad. Makin kita jauh makin stres hidup kita. Rahmat yang terbesar nyandar sama Nabi. Imam Busiri itu dalam burdahnya menyatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Wahai Nabi paling mulianya makhluk, tidak ada sandaranku kecuali engkau menghadapi cobaan yang berat ini yang datang kepada saya. Begitulah orang-orang soleh, nyandar sama Nabi. Jangan kita jauh dengan Nabi. Baca solawat, beres urusan kita. Makin kita jauh dengan Nabi, makin acak-acakan kita. Karena Allah sudah menyatakan dengan Bismillahirrahmanirrahim betapa kita butuh ama rahmat Allah. Rahmat Allah kita tidak boleh jauh. Dalam Al-Quran dijelaskan, la maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairun mimma tajma'un. Ampunan dan rahmat Tuhan lebih baik dari seluruh amal yang Anda lakukan. Maka orang wafat itu kalau sudah takbir ketiga solat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu, ampunan dan rahmat. Kita orang ini butuh sama rahmat Allah. Kalau enggak kita hamba yang linglung, enggak ngerti tujuan jalan kita mau kemana ini hidup. Apa yang kita jadi pusing dalam hidup? Karena kita kurang mau dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Bismillahirrahmanirrahim menuntun kita. Barangkali ada yang sedang bermasalah di antara yang hadir, baca Bismillah sebanyak bilangan nilai hurufnya 786 kali. Kalau kita orang punya urusan besar, duduk di sejadah, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 786 kali, maka tidak bakalan, tidak mesti hajat dia, kesulitan dia, cepat Allah tolongin. Kenapa? Karena rahmat Allah yang disambat oleh dia. Kita butuh ama rahmat Allah. Ini bisa ngaji ini karena Allah kasih rahmat sama kita, bukan karena kita sehat. Banyak yang lebih sehat dari kita nggak kuat duduk di majelis ilmu. Bukan karena kita ini waktunya luang, banyak yang lebih luang nggak keburu, karena Allah kasih rahmat. Maka rahmat Allah itu amat sangat kita butuhkan. Makanya kitab ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sampai Nabi menyampaikan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tebarkan kasih sayang, rahmat kepada yang ada di bumi, yang di langit akan memberikan rahmatnya kepada kita. Kenapa? Karena kita butuh ama rahmat Allah. Berkat rahmat Allah, ya Rabb, kita masih hidup. Di antara mati kita enggak tahu itu karena Rahman Rahimnya Allah, saudara. Kenapa kita enggak tahu mati kita? Jangan pengen tahu kapan mati kita. Kalau tahu mati mau enak kagak, jangan dikata. Itu karena Allah sayang sama kita. Kita tak boleh tahu kapan kita mati, tapi yang kita kudu yakini pasti kita bakal mati.
Tapi adapun mati kapan itu bukan bagian kita. Sebab kalau tahu, jangan dikata mau ibadah, kagak bakalan ibadah, kagak bakal. Cucunya beliau yang ngarang Hidayatul Adqiya, Syekh Zainuddin, namanya sama sama kakeknya, Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin. Ini namanya Zainuddin bin Ali, cucunya Zainuddin bin Abdul Aziz, karena anaknya Zainuddin ini Abdul Aziz namanya. Ada orang perempuan gemuk badannya, gede badannya, dia udah berobat kemana-mana, belum punya keturunan, udah 25 tahun menikah, udah berobat luar biasa, kesana kemari berobat, udah duit, udah ratusan juta, miliaran, enggak sembuh-sembuh. Datanglah ke dokter muslim yang sufi, mengerti tentang dunia tasawuf. Maka kemudian ketika dia konsultasi sama dokter ini, kata sang dokter sesudah meriksa, menyampaikan kepada lakinya dan kepada bininya, dia bilang, ibu ndak usah ibu berobat kemana-mana, sayang buang-buang duit, ndak usah, karena ibu ini 40 hari lagi mau mati, 40 hari lagi mati, dan ndak usah berobat. Akhirnya perempuan itu kan tahu 40 hari lagi dia mau mati, kagak makan-makan, boro ibadah, makan aja kagak, ngitungin, ngalamin besok tinggal 39 hari lagi, begitu, besok 38, jadi enggak makan-makan tau mati, sampai udah 30 hari, 10 hari lagi, jadi enggak makan-makan, ibadah enggak, makan enggak, sampai 39 hari, udah badannya jadi kurus, enggak makan-makan. Pas 39 hari udah ngitung jam, 24 jam lagi modar, terus saja, ternyata enggak mati. Dia mulai ngitung, jangan-jangan saya salah ngitung, besok matinya. Sampai besok enggak mati, sampai besok. Pas udah ke 43 datang ke klinik itu dokter sufi, dia mau menuntut malpraktek sebab kagak makan-makan, kurus, mikirin mati. Maka ketika datang ke klinik dokter itu, dokter tersenyum, dimarahin dia. Sudah dia selesai marah, dokter bilang, ini dia, dah sekarang ibu udah kurus, udah pulang, ntar hubungan sama laki bisa punya anak. Nah, hubungan kemarin ibu ini makan mulu, susah, jadi rahimnya ketutup, nggak ada cara saya untuk itu ngobatin ibu. Mau obat gimana juga doyan makan, kecuali ini ilmunya. Saya kasih tahu aja 40 lagi mati, saya juga gak tahu sebetulnya, cuman ilmu saya udah mentok, kecuali harus ngasih kabar ibu 40 hari lagi mati, baru sekarang kurus. Dah tidur sama lakinya, insyaallah punya anak, miumnya udah kempes, begitu dokter sufi itu. Ala kulli hal, mati kita tidak tahu tuh adalah rahmat dari Allah. Kalau tahu nggak bakalan semangat ibadah, saudara, nggak bakalan. Orang timbang kena corona doang tuh, orang udah stresnya kayak apa? Orang udah bingung, kayak tumben gitu. Yang namanya orang hidup kan ya, orang sehat sakit biasa dari dulu. Begitu mati ya dari dulu juga banyak nggak? Iya banyak. Orang dunia menegeri musibah dari dulu juga ada, musibahmu nggak ada habisnya. Kalau kita pengen nggak dapat ujian, jangan hidup, ya kan? Tapi ada Rahman Rahimnya Allah. Kita orang bergantung sama Rahman Rahimnya Allah, supaya kita hidupnya tenang.
Tanpa rahmat Allah tidak bisa. Tidak ada orang masuk surga tanpa rahmat Allah. Ini kenapa Bismillah disifati dengan Rahmanir Rahim. Betapa kita butuh ama rahmat Allah. Siapa orang yang mengalami kesulitan hidup, problem hidupnya nggak kelar-kelar, maka balik ama Allah, baca Bismillahirrahmanirrahim dengan penuh kekhusyuan, Allah beresin urusannya. Karena Bismillah adalah pemberes segala urusan. Dulu di dalam kitab Tuhfatul Mardiyah dijelaskan Nabi Musa alaihissalam ngalamin sakit gigi, saudara. Jadi bukan baru sakit gigi, dari dulu begitu. Lalu minta petunjuk sama Allah, suruhlah minum daun ini, daun itu, dan lain sebagainya. Oleh Allah, minumnya baca Bismillah. Maka kemudian minum itu obat, baca Bismillah, yang sekarang jadi Ponstan. Tahu Ponstan? Itu obatnya itu saudara. Akhirnya diminum tuh obat, sembuh Nabi Musa. Sekian bulan kumat giginya, enggak nanya sama Allah, langsung aja ke hutan nyari obat, diminum kagak sembuh. Dia nanya, ya Rabb, ngapa enggak sembuh? Obatnya sama. Yang pertama, kau bergantung sama rahmatku. Yang kedua, kau kagak bergantung sama aku. Mentang-mentang tahu obatnya itu, kan yang ngasih sembuh aku, bukan obat. Maka enggak sembuh. Baca aja Bismillah, baca Bismillah, obat itu sembuh. Maka kita dalam hidup tuh bergantungnya sama rahmat Allah. Dalam hidup Allah bakal beresin problem kita. Orang yang rambutnya gondrong, pengen beres, jangan jauh-jauh dari tukang cukur. Makin musuhan sama tukang cukur, makin gondrong, bener nggak? Orang yang punya banyak masalah hidupnya, jangan jauh-jauh dengan Allah. Makin jauh dengan Allah, makin gondrong problem hidupnya. Beneran. Makin bermasalah hidup kita. Jangan jauh dengan Allah. Karena yang bisa membereskan persoalan Dia. Bila gembok dari Dia, kuncinya di Dia. Problem hidup kita dari Allah, maka balik sama Allah. Ada salah apa kita ini sama Allah? Apa aja dalam persoalan hidup, kita kudu balik sama Allah. Nggak bisa kalau kita nggak mau balik sama Allah. Maka kitab ini mendidik dalam dunia tasawuf dengan Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah kita kepada Allah lewat babur rahmah, pintu kasih sayang Allah. Allah tuh sayang sama kita. Mungkin wabah ini juga kalau mau dicari hikmahnya secara jujur, ini karena bentuk sayangnya Allah. Orang tidur nggak ada cara buat dibangunin kecuali dicubit, biar dia melek, biar dia bangun. Pakai cara apa lagi Allah nyubit kita? Dikirim banjir, belum sadar juga. Dikirim longsor, enggak sadar juga. Mau apa lagi? Lalu dikirim dengan ujian pandemi COVID-19, kalau kita nggak balik lagi, mau cara apa lagi? Allah mau nyadarin kita untuk balik dan sadar betapa kita makhluk lemah, butuh sama Tuhan yang sifatnya Rahmanir Rahim. Kita kudu balik sama Allah. Mau ngandelin apa kita? Nggak ada yang hebat dari diri kita. Allah tutupi kekurangan kita, ya Allah. Karena itu saudara, Bismillahirrahmanirrahim
bila pengen dibereskin oleh Allah urusan kita, fadkhul ilallahi ta'ala min babir rahmah, masuk kepada Allah lewat pintu kasih sayang. Allah itu sayang. Orang kafir aja yang kagak nyembah Allah diopenin sama Allah. Jagat raya yang gede kayak begini, menatanya Allah bisa. Apalagi menata hidup kita yang kecil, dari galaksi yang ada lebih bisa. Cuman kita kurang mau deket sama Allah. Mau ngapain hidup kita? Mau ngandelin apa? Kita hamba yang linglung kalau tidak mau masuk lewat babur rahmah, lewat pintu kasih sayang Allah. Ini corona ini adalah bentuk sayang Allah. Mungkin karena mulut kita ngomong sembarangan, akhirnya disuruh ditutup mulut kita sama Allah dengan suruh pakai masker, biar kita jangan ngomong sembarangan. Cuman tangan yang kagak nurut, nge-share yang kagak mulu di grup. Sampai berita kematian aja ada 20 sehari di grup WA. Yang sehat aja, wih, ini Israel udah main di kampung kita ini, gang musola begitu. Ya Allah, ngeri juga. Itu kayak begitu, saudara. Kita lewat pintu rahmat. Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu lebih diharapkan daripada amal kita. Wong amal kita bagian rahmat dari Allah. Maka bismillah tuh diawali rahmanir rahim. Biar kita balik sama Allah. Allah tuh sayang sama kita. Saudara, kalau satu sholat yang kita tinggalin, satu bisul di wajah kita. Sholat yang kita tinggalin dulu-dulu, Allah munculin hukumannya bisul satu di wajah. Kira-kira nih kita nih malam nih ada berapa bisul di wajah kita? Kita manusia bisul, saudara. Tapi Allah kagak munculin. Itu karena Allah sayang sama kita. Sayang. Jangan kita menuduh Allah tuh yang kagak-kagak. Sayang banget sama kita. Kalau dosa atau bau busuk, ya Rob, kita ini udah busuk banget. Bini kita aja ogah deket kita. Allah Rahmanir Rahim, tutup tuh dosa, nggak ketahuan. Walaupun kita ini orang banyak dosa, saking sayangnya Allah sama kita. Jangan kita suudzon sama Allah. Jangan kita buruk sangka sama Allah. Ada orang ke masjid pakai tongkat, udah dipapah ke masjid, lalu kita berkata, ya Allah sembuhin dia. Jangan. Justru itu udah luar biasa rahmat Allah. Kalau sembuh lagi, normal lagi, balik lagi ke Tegal Rotan lagi. Udah rahmatnya Allah. Udah begitu Allah, udah indah. Kita disuruh nih kayak sekarang nih kerja di rumahin biar banyak zikir. Obat yang paling mujarab itu biar jiwa kita tenang, zikrullah. Tak perlulah kita pergi ke psikiater, tak perlu kita pergi ke psikolog, ke dokter jiwa. Pusingnya hidup kita ini jujur penyebabnya satu, kurang bergantung sama Rahmanir Rahim, kurang bergantung sama rahmat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ayatnya kita baca. Ketahuilah dengan zikir, ingat Allah, hati tentrem, tenang. Gelisahnya kita kurang zikir, ngeluh mulu adanya, tapi sama Allah kurang mau. Coba dong sekali-kali kita jadi hamba ngomong di kaca, di cermin, unjuk tuh, kau ini maunya apa?
Tujuan hidupmu mau kemana? Kau minta ke Anyer, gua temenin. Kau minta ke Bali, gua temenin. Gantian dong, gua pengen deket sama Allah. Ini musim kayak begini, biar saya deket sama Allah. Gantian dong, kau nurut sama saya. Tapi kita nggak pernah ngomelin nafsu kita. A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika. Virus yang paling berbahaya adalah virus diri. Karena kita kurang mampu mengendalikan diri. Kayak yang susah kita aja. Kan banyak keluarlah, yang susah juga banyak. Yang susah. Supaya kita mengerti tentang Rahmanir Rahim. Ada cerita menarik. Ada orang naik mobil Mercy. Bagus. Pergilah dia ke masjid. Dohor, tengah 12 sudah ke masjid. Jarang. Tengah 12. Yang saya tahu di Petukangan udah adzan aja ditegur sama bininya. Bang, udah adzan. Baru juga adzan, belum qomat, berisik amat. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Itu begitu, saudara. Ini orang tengah 12 udah ke masjid. Tengah 12. Naik Mercy, pakai dasi. Keren, cakep. Pakai dasi. Sholat, masih keburu, duha masih belum, adzan dohor masih bisa. Dia sholat. Datang dohor, qobliyah dohor 4. Orang 2, dia 4. Emang sempurnanya 4. Habis itu sholat dohor, wiridan. Nggak kayak kita langsung kabur. 4 ba'diyahnya. Jam 1 baru keluar dari masjid. Jarang. Sholat sampai sejam setengah tuh dohor. Tengah 12 keluar jam 1. Cuman waktu dia keluar dari pintu masjid, ngamuk dia sama marbot. Sepatunya hilang. Sepatu hilang. Udah marbot habis dah. Itu dari awal pintu Ragunan sampai ujung keluar. Bedasi. Kamu ini enggak bisa menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung masjid ini. Sebagai jamaah masjid ini, kenapa sepatu saya hilang? Kata dia. Kata si merebut, dititipin nggak, kena ada tempat penitipan. Ya mau dititipin mau kagak juga kudu kau jaga. Dia lagi marah-marah tuh sama merebut. Ada orang lagi nyengir-nyengir. Coba bisa dibayangin nama kita, saudara. Kita lagi marah-marah, ada orang ketawa. Yang enak diapain? Wah Allah, tampol. Itu orang ketawa, disamberin, ngapa lu ketawa? Dia tambah ketawa. Kakek-kakek. Dia bilang, kenapa Anda marah-marah? Sepatu saya hilang. Kata dia. Sepatu belinya di Singapura. Wah, udah panjang lah. Dia bercerita harga. Sampai kemudian itu si kakek itu berkata, ku perhatiin dari tadi, saya juga sama merebut. Bapak ini datang ke masjid tengah 12. Keluar jam 1. Jarang orang kayak Bapak. Tapi kenapa Bapak habis ibadah marah-marah? Ini sepatu masalahnya. Apa? Dia tambah ketawa. Dia, ngapa Anda ketawa? Diunjukin kakinya. No Pak, buntung dia. Enggak ada kakinya. Kata dia, saya terlahir enggak punya kaki. Boros sepatu. Kaki aja enggak punya. Saya tidak marah sama Allah. Enggak. Bapak timbang sepatu doang. Apa yang Bapak mau salahin Allah? Saya ini enggak ada kaki lahir. Celakaan. Sampai sekarang boros sepatu, kaki nggak punya. Saya tidak marah sama Allah. Kenapa Bapak marah? Kayak corona begini, biar kata kita udah setahun, kan kita masih hidup. Masih hidup nggak? Mas, nih yang diem-diem nih mati jangan-jangan. Masih hidup nggak? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah masih hidup.
Masih sehat nggak? Sehat, alhamdulillah. Masih makan nggak? Masih makan. Berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Mie ayam, batagor, yang kayak begitu susah. Innalillahi. Nggak pantas kalau kita nggak ibadah, nggak pantas. Jangan sampai kita mati nggak ibadah. Musibah besar. Corona mah musibah kecil, benar, musibah dunia. Pikirinlah di kuburan kita bakal sendiri. Siapa yang mau nolongin kita? Pikirin. Ini nih, udkhul ila rabbik min bahdir rahman. Ayo kita masuk sama Allah dari pintu Rahmanir Rahim. Baliklah Allah. Nangis sama Allah malam, ngadu, beres susah. Asal malam melek. Kalau siang mau ngeluh, tapi malam ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Lah orang yang ngorok orang seneng. Kalau orang susah mah nggak bisa tidur. Anak muda diputusin sama ceweknya, nggak bisa tidur, susah. Lah kalau kita malamnya ngorok berarti kita nggak susah. Ngapa kita ngeluh? Nggak benar kita. Masih banyak rahmat Allah. Lihat orang sampai sekarang ada yang di ICU, rumah sakit Aminah, banyak. Kita kasih sehat. Apalagi yang mau diributin? Kasih sayang Allah banyak, lalu kita mau jelek-jelekin Allah. Siapa kita? Baliklah kita sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemberes persoalan kehidupan. Kita masuk ke pintu Allah lewat babur rahmah, pintu rahmat. Rahmat. Baca sholawat dah 100 ke bisolat. Apakah yang kita bisa dah? Deketin Allah, biar Allah beresin. Nggak ada yang bisa ngeberesin urusan kita kecuali Allah. Jangan banyak jelek-jelekin Allah. Bukan akhlak muslim. Husnudzon billah. Jangan negatif sama Allah, positif. Banyak hikmah di balik setiap peristiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang penting untuk dijalani oleh seorang muslim. Kata ulama, la tas'alanna bunayya Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam in sa'alta yaghdabu. Jangan sekali-kali mengemis merintih kepada manusia, tapi hendaklah merintih dan mengemislah kepada Allah yang pintu rahmatnya tak pernah ditutup, dibuka kasih sayang Allah. Jangan sampai kita kalah dengan setan. Setan aja yakin Allah terima doanya. Waktu habis menggoda Nabi Adam alaihissalam, diusir itu setan dari surga. Innaka minal mujrimin. Engkau ini termasuk orang yang terkutuk. Apa kata setan ketika setan dikata kau terlaknat? Rabbi anzirni ila yaumi. Rabbi anzirni ila yaumi yub'asun. Tuhan, bolehlah saya dikutuk, dijauhkan dari rahmatmu, tapi saya ada minta sama Engkau. Saya yakin Kau kalau diminta pasti ngasih.
tolong beri kesempatan, saya pengen menggoda manusia. Kasih saya kesempatan mau menggoda manusia. Apa jawab Allah dalam Al-Quran? Qala innaka minal mundharin. Ya, saya terima permintaanmu. Setan yang terkutuk yakin sama Allah, Allah kasih. Masa kita yang demen di majelis, demen di masjid, jangan tengkat, doa ya, minta sama Allah yang bisa membereskan urusan kita. Tangis ya Allah, beres urusan kita. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beres. Dekati Allah. Jangan jauh dengan Allah. Kayak kita mau mati aja. Begitu. Banyak kok. Kalau mau jujur nih, wabah nih, biar kata meningkat, penyebabnya satu, nggak ada pembandingnya. Coba dong beritain bayi yang lahir dari Sabang sampai Merauke, berapa yang lahir? Mau pakai provinsi DKI dah. Berapa yang lahir? Cek. Lebih banyak daripada yang mati. Kalau mau jujur. Cuman kenapa yang nyenengin nggak diberitain? Kan Nabi bilang yasiru wala tu'asiru. Gampangin. Jangan dibikin susah. Basyiru wala tunafiru. Kasih yang enak-enak berita tuh. Jangan yang bikin orang jadi down, jadi takut, yang kagak. Jadi biar kita tuh nggak paranoid amat. Begitu, yang kagak. Ini biar kita tenang dalam hidup. Udkhul ila rabbik min babir rahmah. Mari kita masuk kepada Allah lewat pintu rahmat Allah. Allah tuh Rahmanir Rahim. Jangan mengeluh kepada manusia, tapi ngeluhlah sama Allah yang pintu Rahmanir Rahimnya nggak pernah tertutup. Allahu yaghdabu in tarakta su'ala. Allah tuh marah kalau hambanya tak mau minta kepadanya. Udah tahu dia susah, nggak mau minta sama Allah. Orang sombong. Beda sama manusia. Kalau Allah, makin kita dekati, minta rahmannya, minta rahimnya, Allah beresin urusan kita. Tidak ada yang gak beres sama Allah. Dia punya kudrat, dia punya iradat. Maka kita kudu balik hadirin nama Allah. Kudu balik. Irji'i ila rabbik. Kita kudu balik sama Allah. Mau ngapa hidup kita? Enggak mau ibadah. Apa yang mau dibanggain dari diri kita? Perut kita isinya tinja. Keluar dari mata kita belek kotoran juga. Keluar dari kuping congek kotoran juga. Keluar dari dubur kotoran juga. Apa yang mulia dari diri kita? Yang mulia adalah mendekat kepada Allah yang Rahmanir Rahim. Jadi mulia kita. Mendekat dengan Allah jadi mulia kita. Enggak ada cara. Inilah kenapa kitab kita ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Andai kita merasa dosanya banyak, tapi kita harus yakini rahmat Allah jauh lebih banyak. Jangan kita merasa susah diri, banyak yang lebih susah dari kita. Kita nggak pernah pergi ke daerah-daerah. Tempo hari kami ajak teman ke daerah, yuk main. Ngelihat orang kontrakan nggak punya, tinggal di gubuk reot, kantor nggak ada, tenang. Ada wabah begini, masa kita masih makan, masih hidup, mata kita lengkap, jantung kita sehat, kaki masih bisa ngelangkah ke masjid. Itu nikmat Allah, lalu kita hilangkan semuanya. Yang ada adalah kayaknya Allah jahat sama kita. Ini mata ada dua, jangan memandang sebelah mata, pandang babur rahmah, pintu kasih sayang Allah.
Inilah rahasia kenapa kita orang selalu kitab-kitab ulama itu mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu hadis yang sahih sebagai penutup paparan Bismillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan pernah ditolak satu doa yang pertama kalinya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillah. Jangan jauh-jauh dengan Allah. Kita sulit, anak kita gede, belum ngawinin, duit nggak ada, baca Bismillah 786 kali. Jangan sekali. Pohon juga nyirami sekali mah belum tumbuh, minggu jalanin, jangan putus. Tuh mah kagetan. Pertama aja baca, besok ngorok lagi. Ya yang kayak begitu pohon layu lagi. Maka kita tuh harus benar dalam hidup, dekat sama Allah. Sekelumit inilah yang kita bisa, dan Allah berikan kemudahan pada memaparkan Bismillah ini. Pertemuan mendatang kita masuk pada materi Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamilah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya?